Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Konita, angkatan 2024 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kualitas Tidur dan Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Latar belakang. Kualitas tidur merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan kognitif seseorang. Dalam lingkungan pendidikan, terutama di kalangan mahasiswa, kualitas tidur memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan belajar. Mahasiswa yang memiliki waktu tidur cukup umumnya lebih fokus, tangkap, dan mampu menyerap materi dengan baik dibandingkan dengan mereka yang sering mengalami gangguan tidur atau kurangnya waktu tidur. Namun, sering ditemukan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya menunjukkan bahwa banyak mahasiswa mengalami gangguan tidur atau kurangnya waktu tidur akibat berbagai faktor, entah itu beban akademik yang tinggi, tekanan tugas, kegiatan organisasi, hingga penggunaan gawai secara berlebihan pada malam hari. Akan tetapi, tidak semua mahasiswa yang memiliki kualitas tidur rendah menunjukkan prestasi atau hasil belajar yang buruk. Beberapa mahasiswa justru mampu mempertahankan hasil belajar yang baik meskipun memiliki pola tidur yang tidak ideal. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur dan hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Lalu tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dan hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperbanyak kajian ilmiah mengenai hubungan antara kualitas tidur dan hasil belajar, khususnya dalam bidang pendidikan ekonomi. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi mahasiswa, sebagai refleksi pentingnya menjaga pola tidur untuk meningkatkan konsentrasi dan hasil belajar. Yang kedua, bagi dosen dan universitas, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan serta merancang program pendukung keseimbangan aktivitas akademik dan istirahat mahasiswa. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis di masa mendatang. Dalam tinjauan pustaka terdapat definisi kualitas tidur. Menurut Haniawati, Sartika, dan Rohmah 2023, kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidur yang dapat diukur melalui beberapa aspek seperti jumlah waktu tidur, hambatan memulai tidur, waktu terbangun, efisiensi tidur, dan keadaan yang mengganggu saat tidur. Ciri-ciri kualitas tidur dalam pandangan Sitorus 2025, kualitas tidur yang baik adalah tidur yang teratur, memiliki durasi cukup 7-9 jam setiap malam, tidak terganggu, dan membuat seseorang lebih fokus serta produktif pada keesokan harinya. Faktor-faktor kualitas tidur. Kualitas tidur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Wulandari dan Pranata 2024 berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur secara umum meliputi gaya hidup, kondisi psikososial, lingkungan, dan kesehatan fisik. Misalnya, masalah psikososial seperti stres, kecemasan, dan tekanan pekerjaan menjadi penyebab utama gangguan tidur. Durasi tidur yang tidak seimbang, baik terlalu pendek maupun terlalu panjang, dapat memperburuk fungsi tubuh dan kognitif. Indikator kualitas tidur. Menurut Wulandari dan Pranata 2024, kualitas tidur mahasiswa dapat diukur menggunakan PSQI. Alat ukur PSQI yang terdiri dari 7 indikator utama, yaitu kualitas tidur subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, pengganggu obat tidur, dan disfungsi aktivitas siang hari. Definisi hasil belajar. Menurut Sativa 2023, hasil belajar adalah sebuah kemampuan atau perubahan perilaku mahasiswa yang telah didapatkan setelah menerima pengalaman atau pengetahuan dari proses pembelajaran dalam bentuk nilai atau skor. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Kasimku dan Lotulung 2024 berpendapat bahwa hasil belajar mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan konsentrasi, daya ingat, serta kestabilan emosi mahasiswa. Namun, hasil belajar mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek tunggal, tetapi saling mempengaruhi antara berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini seperti kesehatan, motivasi, dan kesiapan belajar berperan penting dalam menentukan prestasi akademik. Sedangkan faktor eksternal seperti lingkungan belajar dan dukungan sosial memberikan kontribusi terhadap kenyamanan serta efektivitas proses belajar. Indikator hasil belajar.
Menurut Ibrahim, Arkan, Yuke, dan Zulkifli 2023, penilaian hasil belajar dilakukan terhadap capaian pembelajaran peserta didik dalam 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian ini menggambarkan 3 ranah utama dalam teori pendidikan, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Di sini saya mengambil 2 dari 10 penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama adalah penelitian oleh Ramadhania 2023 dalam jurnal JUSPEN dengan judul Pengaruh Kualitas Tidur Terhadap Hasil Belajar Mata Kuliah Statistika Mahasiswa Semester 1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dan hasil belajar. Yang kedua adalah penelitian oleh Kirana dan Mantu 2023 yang diterbitkan dalam Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat berjudul Hubungan Antara Kualitas Tidur dengan Hasil Belajar Ujian Akhir Semester di SMP Negeri 1 Kota Semarang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan hasil belajar. Maka dapat dibuat hipotesis pada penelitian ini, yaitu HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dan hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. HA terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dan hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Terdapat 2 variabel yang ada dalam penelitian ini, yakni variabel bebas yaitu kualitas tidur, variabel terikat yaitu hasil belajar. Definisi operasional variabel. Yang pertama, kualitas tidur. Kualitas tidur adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana seseorang dapat memperoleh tidur yang cukup, nyenyak, dan memulihkan tubuh serta pikiran agar siap menjalani aktivitas keesokan harinya. Dalam penelitian ini, kualitas tidur diukur menggunakan angket modifikasi PSQI yang terdiri dari 7 komponen utama, yaitu kualitas tidur, subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, dan disfungsi siang hari. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar adalah tingkat kemampuan pelajar terhadap materi pembelajaran setelah melalui proses belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian ini, hasil belajar diukur dengan tes objektif. Tes hasil belajar ini menilai 3 tingkat ranah kognitif, yaitu C1, C2, dan C3. Lalu populasi yang digunakan ialah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya yang berjumlah 68 mahasiswa, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling dengan metode perhitungan Cauchy-Morgan, yang itu 58 mahasiswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik probability sampling, yaitu simple random sampling tadi, di mana teknik ini diambil secara acak sederhana tanpa memperhatikan latar belakang dari anggota populasi atau semua anggota populasi dianggap sama. Teknik pengumpulan data. Angket ini disusun untuk mengumpulkan data terkait kualitas tidur mahasiswa. Instrumen angket kualitas tidur disusun berdasarkan modifikasi PSQI oleh Buyes et al. Pada tahun 1989, semua butir pernyataan disajikan dalam bentuk pernyataan positif menggunakan skala Likert 4 poin. Tes ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah diajarkan. Tes nanti mencakup 15 butir soal pilihan ganda yang berfokus pada ranah kognitif saja. Uji instrumen penelitian. Uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment, dan untuk mengukur reliabilitas pada penelitian ini digunakan rumus Alpha-Crobach. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas tidur dan hasil belajar. Analisis deskriptif ini meliputi perhitungan rata-rata, median, modus, standar, deviasi, nilai maksimum dan minimum, dan data hasil angket kualitas tidur terdiri dari 15 item dengan skala 1-4 sehingga skor total berada pada rentan 15-60. Kategori kualitas tidur ditentukan menggunakan rumus interval kelas. Lalu analisis inferensial untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dan hasil belajar. Digunakan analisis korelasi person product moment. Uji hipotesis. Setelah melakukan analisis korelasi person product moment dilanjutkan dengan uji signifikansi atau uji T. Hasil uji hipotesis ini akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.